Kalau bagi jadi kurang. Jadi Kalau kurang. pangkat lagi jadi kali. Ya kan? Pangkat lagi itu jadi kali. Terus kalau A kali P pangkat P berarti dipisah. A pangkat P, B pangkat P dipisah. Ngerti nggak? Ini juga sama. Ini juga dipisah. Kalau per juga ikut sama. Nah, kalau pangkat min itu seper. Pangkat min itu seper A pangkat P ya. Misalnya 2 pangkat min 3 ya berarti seper 2 pangkat 3. Pangkat min itu artinya seper. Terus ini sama ya. Ini nomor 7 dengan nomor 6 itu sama. Terus ini sering juga nomor 8. P per Q berarti akar pangkat Q ya ini nomor 8. A pangkat P per Q berarti akar pangkat Q dari A pangkat P. Misalnya gini. 4 pangkat 2 per 3 berarti apa? Akar pangkat 4 atau 3 per 2, 3 per 2. Nah, akar pangkat 4 2 ya kan? Dari 4 pangkat 3. Ini Pak rumusnya ini. A pangkat P per Q itu berarti akar pangkat Q dari A pangkat P. Kalau pangkat 3 per 2 berarti akar pangkat apa? Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa? Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. 64 kan? 64 ya? 4 kali 4 kan 16. 16 kali 4 kan? 64. Akar pangkat 2 dari 64 berarti 8. Bisa nggak gitu? Bisa, Ustaz. Nah, kalau akar pangkat 2 saja itu boleh ditulis akar. Jadi kalau akar saja maksudnya akar pangkat 2. Jadi kalau akar pangkat 2 itu artinya apa? Berapa kali berapa sama dengan misalnya akar pangkat 2 dari 64. Berarti berapa kali berapa sama dengan 64. Ngerti nggak? Iya, Ustaz. Akar pangkat 3 dari 27 berarti berapa kali berapa kali berapa 3 kali itu sama dengan 27. Maksudnya gitu kan? Ngerti ya? Oke. Nomor 9. Nomor 9 itu dipisah. Dipisah. Akar itu dipisah. Nomor 10 juga sama dipisah. Dipisah. Nomor 11 pangkat 0. Pangkat 0 itu adalah 1. 2 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 0? 1. 1. 0 pangkat 0? 1. Enggak, 0 pangkat 0 tak terdefinisi nanti. Tak terdefinisi. Jadi berapa saja pangkat 0 itu 1 kecuali 0 pangkat 0. 0. Ya. 0 pangkat 0 itu tak terdefinisi, bukan 1, bukan. Ngerti enggak? Insyaallah, Ustaz. Tapi selain 0 pangkat 0, berapapun pangkat 0 itu 1. Oke. Ini saya mulai dari ini kan rumus-rumusnya. Saya mulai dari ini dulu. Bukan fungsi dulu ya, nanti fungsi belakangan. Mulai dari persamaan dulu. Persamaan pertidaksamaan eksponen. Ya. Yang hari ini teman-teman yang lain itu tesnya itu materi ini, materi persamaan pertidaksamaan eksponen dan fungsi eksponen tadi. Oke. Masuk pertama persamaan eksponen. Jadi bentuk-bentuknya, coba lihat contoh 1. Contoh 1 coba lihat. Ikuti 1A. 1A saya terangkan, nanti kalian ikuti 1B dan 1C ya. Ini rumus 1A. Nah, caranya 625 ini dijadikan, ini kan 5 pangkat kan? Berarti ini jadikan 5 pangkat berapa? Jadi langkahnya samakan bilangan pokok. Bilangan pokok itu kalau misalnya 2 pangkat X, lah X ini adalah bilangan pokok. Bilangan pokok. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi samakan bilangan pokok.
Mana tulisan bilangan pokoknya kok nggak ada ya? Bentar. Nggak ada istilah bilangan pokok di situ kok nggak ada ya? Iya, oke. Jadi langkahnya sama kan bilangan pokok. Jadi kalau misalnya soalnya 3 pangkat, ya berarti dijadikan 3 pangkat. Iya Ustaz. Jadi karena ini 5 pangkat, maka ini jadikan 5 pangkat. Oke. 625 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat. 3. Kalau 5 pangkat 3, 5 kali 5. Salah. Dua- 5 pangkat 4 ini ya. Harusnya 5 pangkat 4 kan? 2. 5 pangkat 4 ini salah itu. Ya kan? Iya Ustaz. Iya. 5 pangkat 4 kan 20. 5 kali 5, 25 toh. Kali 5, 125. Kali 5 lagi 625. Betul kan? Iya Ustaz. Betul. Harusnya 5 Berarti ini pangkat 4. soalnya salah ya, Berarti ya, Soalnya salah berarti ya yang di pembahasannya contoh ini. salah. Soalnya betul, pembahasannya salah. Oh iya. Berarti karena 5 pangkat sama dengan 5 pangkat, 5 coret kan? 5 coret berarti pangkatnya sama. Berarti 2-1 sama dengan berapa? 4. 4. Betul nggak? Betul Ustaz. Berarti 2x sama dengan 4 tambah 1, 5 di sini. Berarti ini 5/2. Oke, sampai sini bisa nggak? Oh, Bisa Ustaz. Bisa? Ada pertanyaan? bisa Ustaz. Ada pertanyaan? Belum? Ustaz, Belum ada, nanti Ustaz. berarti di akhir dibagi ya Ustaz, yang pas terakhir itu. Dibagi bagaimana? Yang itu yang di X-nya itu. Iya kan 2x sama dengan 5 kan x-nya 5/2. Seperti biasa lah kalau itu. Oh iya. Yang hitung-hitung biasa seperti kemarin-kemarin. Syukron Ustaz. Oh, Ya. kalau pangkatnya X, Ustaz, yang dicari X-nya, Ustaz. Ya, jadi kalau soal persamaan itu kita mencari X ya. Kita itu mencari X. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau soalnya itu fungsi, kita nyari apa sih? Grafik. Grafik. Kalau soalnya persamaan, kita mencari X-nya. Atau HP. HP itu X-nya itu. Jadi ini 5/2. Yang A bisa ya. Bisa Ustaz. Sekarang yang B. Ikuti sendiri dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Ikuti dulu. Bisa ikuti yang B? Ustaz, saya kurang Ya. paham yang di bagian di baris kedua itu Ustaz. Oke. Caranya sampai 2 pangkat min 5. Oke. Kenapa 2 pangkat tahu ya? Kenapa 2 pangkat? Iya Kenapa Ustaz. dijadikan 2 pangkat tahu? Karena ini 2 Karena kan? jadi bilangan pokok yang itu. Karena Dari bilangan bilangan pokoknya pokok. 2, maka ini jadikan 2 juga, 2 pangkat. Mengerti kan? Iya, Iya. Ngerti Ustaz. Nah, kalau seper itu pasti pangkat min. Pangkat min itu aturannya seper. 2 pangkat min 5 itu kalau dijabarkan 2 pangkat min 5 itu berarti seper 2 pangkat 5. Mengerti nggak? ngerti, Ustaz. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? Berarti seper 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 itu sampai 5 kali. 32. 32. Jadi sepertiga 2 boleh dikasih Ustaz, 2 pangkat bisa 5 diulang, juga Ustaz, tadi, Ustaz? boleh. Oke, perhatikan semua. 2 pangkat min 5. Pangkat min itu adalah seper. Paham? Paham Ustaz. Pangkat min itu seper. Jadi kalau 2 pangkat min 5 itu 1/2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Ngerti nggak 2 pangkat 5 sama dengan 32? Paham Ustaz. Kan 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali kan? Betul nggak? Sampai Iya, ngerti nggak Ustaz. kalau 2 pangkat 5 itu 32? Ngerti Ustaz. Kan
Pangkat itu 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali itu artinya pangkatnya. Dikalikan berulang. Pangkat itu dikalikan berulang. Terus karena 2 ini sudah sama, berarti 2 coret, pangkatnya sama. 2 X min 7 sama dengan 5. Ini kenapa sama dengan 2? Karena Karena tujuhnya minus 5 tambah tambah 7. jadi 2. terus X-nya adalah berapa? X-nya adalah 1. Oke. Sekarang yang C. Baca dulu nanti ditanyakan, baca dulu yang C. Ini agak lebih rumit yang C itu. Masih kelihatan? Hilang Ustadz. Hilang? Tidak, Ustaz. Udah hitam, Ustaz. Kelihatan? Sudah kelihatan Ustadz. Yang C 1/27 jadikan berapa? Ini dulu. Ini kenapa jadikan per 2, mengerti nggak? Enggak. Mengerti, Ustaz. Mengerti. Karena Akar akar. 2 kan? Maka Iya, dari akar. Kalau akar tok itu akar pangkat 2, kalau akar pangkat 2 jadi per 2 di situ. Muncul per 2. Tadi ada rumus apa tadi? X pangkat A per B ya? Atau apa tadi ya? Akar pangkat B dari X pangkat A gitu kan tadi? Iya Ustadz. Iya. Yang tadi. Jadi kalau ini akar pangkatnya B dia per B. Sama. Kalau akar pangkat 2 dia per 2 di situ. Mengerti sampai situ? Itu pangkat dia kenapa jadi 2, Ustaz, di bawah? Yang mana? Yang C. Yang itu dulu dari sini ke sini dulu, ngerti nggak? Itu dulu dipahami. Ngerti Ustadz bentuknya. Oh iya. Oke, ya. Ngerti semua sudah? Berarti pangkatnya dijadiin yang bilangan pokok ya, Ustaz, pangkatnya. Oh, tidak, bukan pangkat tidak. bilangannya. Jadi kalau di sini misalnya, ini misalnya ya. Akar pangkat 3, maka dia per 3 di sini. Kalau akar Oh, iya, pangkat 4, berarti ini per 4. Bisa ya? Bisa. Ya, Oke. Karena dia akar tok, akar itu kan maksudnya akar pangkat 2 kan kalau akar itu. Nah, berarti di sini pernya per 2. Bisa ya? Sekarang Bisa, Ustaz. 1/27, 1/7, itu dari pangkat apa? Pangkat min. Pangkat min. Nah, ini bilangan Pangkat pokoknya min. 3. Bilangan pokoknya 3, berarti jadikan 3 pangkat min 3 di sini. Ngerti? Iya, 3 pangkat min 3. Ngerti Ustadz. Iya, Ustaz. Terus akar 3 dijadikan 3 pangkat setengah, ngerti nggak? Cukup. Oke. Ustaz. Terus Ustadz Ya. maaf kurang paham yang 3/1/2 Ustadz. nah ini kan 3 pangkat 1 di sini. Ini kan 2. 3 pangkat 1/2. Ini Jadi kalau kalau cuma akar misalnya begitu, Ustaz, akar itu pangkat 5, 2 ya, Ustaz. Ya. Kalau cuma Bagaimana? akar begitu saja, soalnya berarti itu pangkat 2 ya. Tapi nggak ditulis Iya, siapa itu. kan sudah berkali-kali itu saya ulang-ulang. Ya kalau hanya akar itu maksudnya akar pangkat 2. Oh iya, syukur, Ustaz. Ya. Kalau hanya akar itu maksudnya akar pangkat 2.
Oke, sampai sini paham ini? Paham Ustaz. 3 itu kan 3/1 kan, jadi 3/1/2. Oke. Terus sampai sini dulu dipahami, ngerti nggak? Sampai baris kedua. Paham. Paham, Ustaz. Terus setelah itu, ini Mi5/2 tahu nggak asalnya dari mana? 2 kali 3. Hasil dari 3. penjumlahan Yang- 3 dengan 1/2 Ustaz. Iya, siapa tadi? Ini siapa ini? Suaranya saya nggak terlalu hafal. Siapa ini? Nadia Ustaz. Nadia Ustaz. Nadia. Mi5/2 asalnya dari mana? Dari penjumlahan min 3 dengan 1/2. Oke, kenapa dijumlah? Karena perkalian pangkat. Karena jadi kali dijumlah. betul, perkalian pangkat jadi dijumlah, betul. Kalau kali itu jadi tambahkan tadi ada S pangkat A dikali S pangkat B berarti S pangkat A tambah B. Gitu kan tadi? Kalau kali itu jadi tambah. Betul nggak? Asal bilangan pokoknya sama. Betul kan? Iya Ustaz. Jadi ini min5/2 ini asalnya dari apa? Min3 tambah setengah. Min3 tambah setengah berarti min5/2. Paham nggak sampai sini? Masih ada bingung. Ada pertanyaan? Kenapa min5/2 lah? Min3 itu kan jadikan min6/2 kan? Min6/2 ditambah 1/2 kan jadi min5/2. Ya kan? Iya. Oh iya Ustaz. Oke, sampai sini paham nggak? Mengerti ini? Mengerti. Insyaallah. Aditya Habib kenapa baru gabung, Nak? Ada pertanyaan. Ustaz, Nadia kenapa bisa yang ikuti ya, tadi, Nadia ya? Ya. kenapa yang tadi jadi min 6/2 Ustaz? Samakan penyebut. Yang mana ya? Penyebut. Oh iya. Tidak Ustaz. Oh, yang min3 tadi tuh, min3 jadikan min6/2 kan? Iya Ustaz. Samakan penyebut ya. Min6/2 tambah 1/2 kan jadi min5/2. Iya Ustaz. Ya. Bisa ini? Insyaallah Bisa, bisa Ustaz. Ustaz. Jadi bentuk pertama adalah itu ini masih yang kanannya adalah angka ya. Yang kiri itu pangkatnya ada variabel, yang kanan angka. Nah, sekarang bentuk kedua, yang kiri juga ada pangkatnya variabel juga. Kalau bentuk pertama itu pangkat yang kiri itu, yang kanan itu adalah angka. Sekarang yang kanan juga variabel. Contoh, misalnya nomor A, ya. Yang A, saya terangkan dulu nanti yang B dan C kalian pahami ya. Ini 9 pangkat sama dengan ini soalnya kan? Soalnya. Terus, jadi langkahnya adalah disamakan bilangan pokok. Jadi konsep menyelesaikan persamaan eksponen itu menyamakan apa? Bilangan Pokok. pokok. Kalau bilangan pokoknya sama kan sudah bisa kecoret kan? Ngerti enggak? Ngerti Ngerti Ustaz. Ustaz. Nah, 9 itu jadikan berapa? 9 dengan 27 kan beda kan? 9 Iya, dengan Ustaz. 27 kan beda. Lah, sekarang cara menyamakan bilangan pokok, 9 dijadikan berapa? Oh, 9 itu ada 3/2. 27 berapa? 3/3. 3. Mengerti enggak? Nanti pangkat-pangkat bisa jadi kali. Jadi ada rumus. Tadi ada rumus di depan tadi. S pangkat A pangkat B jadi S pangkat A kali B. Pangkat-pangkat jadi kali. Ngerti enggak? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Berarti ini sebenarnya asalnya tidak langsung 3 pangkat 2 kali gitu enggak. Jadi asalnya itu 9 itu asalnya jadi 3 pangkat 2 pangkat lagi kan. Nah, nanti betul kan asalnya gitu kan?
9-nya jadikan 3 pangkat 2. Terus 3 pangkat 2 pangkat lagi. E kuadrat Pangkat plus E. 2. X kuadrat. Nah, karena pangkat dipangkatkan kan jadi kali kan? Pangkat lagi itu jadi kali, berarti 2 kali ke sini. Ngerti nggak muncul 2 kali? Ngerti Ustaz. Iya, Ustaz. Karena pangkat lagi jadi kali. Demikian juga ini. Asalnya, ini 27 itu asalnya 3 pangkat 3 kan? Asalnya. Pangkat jadi kali. Jadi 3 kali 3 pangkat itu. Paham nggak yang langkah kedua? Paham Paham, Ustaz. Ustaz. Jadi pangkatnya lagi jadi kali. Oke. Terus pangkat sudah sama. Ini kan 3-nya kecoret ya. Kalau pangkat sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, kecoret kan? Iya. Jadi pangkatnya sama. Oke, sampai sini mengerti? Ngerti Ustaz. Jadi Karena tinggal pangkatnya pangkatnya sama. yang di ini ya Ustaz. Ya. Pangkatnya turun. Tinggal Disamakan bilangan pokok dulu. Kalau bilangan pokok sudah sama, kecoret. Terus pangkatnya disamakan. Oke. Terus 2-nya kali masuk. Ini 2-nya kali masuk. Nah, ini 3-nya juga masuk kan. Sampai langkah ini mengerti? mengerti Ustaz. Mengerti, Ustaz. Terus ke sini mengerti? Iya, Ustaz. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Disatukan 3X plus pangkat 2 menjadi 2 dikurangi Pindahnya 3X kemana? Ke pangkat kiri atau kanan? kiri, Ke kanan ya. kiri. Pindahnya ke kanan ya. Oh, ke kanan. Oh Ke iya. kanan kan supaya kuadratnya positif kan? Iya, Ustaz. Dipindah ke Iya. kanan supaya kuadratnya positif. Ngerti enggak? Mengerti, Ustaz. Iya. Terus difaktor kan? Iya. Iya. Ustaz, 3 tambah 1 ya. ini materi kemarin sih, cuman cara mengerjakan min X kuadrat itu bagaimana, Ustaz? Yang mana? Yang Kalau ada min X kuadrat, jadi gimanain, Ustaz? oh, yang ulangan kemarin ya? Iya, Ustaz. Sengaja itu saya pakai min E kuadrat. Kalau ada min E kuadrat, minnya keluarkan, no? Misalnya min E kuadrat misalnya plus X min 2 ini misalnya kan. Iya. Cara memfaktorkan ya. Iya, Ustaz. Berarti min dalam kurung E kuadrat apa? Min X plus 2. Minnya keluarkan boleh. Atau ini saya ganti plus lah. Nah, ini berarti min lagi. Nah, gitu. E kuadrat min X min 2 gitu. Minnya keluarkan. Kemarin gimana kalian? Bingung mau faktor ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Kalau Bisa, tapi saya agak- lagi -1 Ustaz. Hah? Kalau Atau- saya balik Bisa juga gini juga boleh. Ini misalnya min E kuadrat. Sorry. Bentar. Misalnya min E kuadrat. Misalnya min X atau plus X min 2 ini misalnya kan. Difaktorkan jadi min X. Nah, gitu juga boleh. Min X dengan X. Kan min E kuadrat kan min X dengan X. Terus apa? Dikalikan min 2 berarti apa di sini? Misalnya ya, coba aja misalnya plus 2 min 1 ini misalnya kan. Ini misalnya. Atau ini plus 1 ini min 2. Ini dikalikan apa? Oh, ini salah. Ini yang plus ini min, sorry. Ini min X. Ya. Berarti ini min X dengan X. Ya, terus dikalikan plus 2. Jadi berapa sama plus berapa dikalikan plus 2? Min X kali min. Misalnya Berarti min min 1. 2 dan 1. Oh iya. Misalnya min 1, min 2. Ini misalnya kan? Betul nggak? Iya, Ustaz. Dikalikan berapa ini dikalikan?
2 plus 2. 2x. Ini dikalikan Min 1x. min x. Berarti 2x dikurang x. Min x. Min x. X. Min x x. Padahal itu min x. Berarti kebalik. Kalau ini min 2, di sana min 1. Dikalikan. Dikalikan. Min 2x. Ini berapa? Ini min 2x. Min Di 2 sini. Di sini. X. Ditambahkan. Min X. Min x jadi pas gitu. Jadi memfaktorkannya min x min 2, x min 1. Jadi dicoba-coba begitu. Atau minnya dikeluarkan juga boleh, nggak apa-apa. Bisa ya memfaktorkan kalau ekuatornya minus. Bisa Ustaz. Bisa, Ustaz. Ya. Kemarin memang saya sengaja ekuatornya sabar minus kan. Oke. Ya lanjutkan ke sini. Sampai sini mengerti? Mengerti, Ustaz. Min 3 tambah 1 mengerti? Mengerti, Ustaz. Jadi ketemu sini. Oke ya. Ada pertanyaan yang A? Yang ada pertanyaan? Bisa semua? Insya Allah bisa. Insya Allah Ustaz. Sekarang yang B, yuk. Yang B ikuti dulu. Yang B ikuti dulu. Oke, bisa ikuti yang B? Bisa Ustaz. Oke, sekarang 8 dijadikan berapa? 2/3 ya? Iya. Iya, Ustaz. Ini 128, 2/7 kan? Terus Iya, pangkat jadi kali, 3-nya masuk kan ini. 6x plus 3, ini jadi 7-nya masuk ya kan? 2-nya kecoret, betul nggak? Iya Ustaz. Betul, Ustaz. Pangkatnya sama. Pangkatnya sama terus Yang 7-nya 7x pindah ke kiri. mendingan ke kanan 6X pindahnya yang supaya pindah. positif. Pindahnya ke 1 kanan. yang pindah. Pindahnya ke kanan Supaya supaya X-nya positif. positif. Baik Ustaz. Dipindahnya ke kanan ya. 6x-nya pindah ke kanan supaya X saja. Yang angka pindah ke kiri jadi X-nya 24 langsung. Ngerti nggak? Oh iya. Ngerti Ustaz. Oke, Ustaz. Ustaz, kenapa? Kan saya mau bertanya. Ya. Ustaz, kenapa yang B pangkatnya dikali ke dalam, Ustaz, yang tadi A tidak? Kenapa yang A juga sama tuh pangkatnya kali ke dalamnya. Duanya kan ke dalam juga. Oh iya, Ustaz. Sama tuh. Iya. Ustaz, Cuman yang A, sebentar. Yang A itu
Yang A itu langkah ini nggak ada yang A. Kalau yang B kan ada langkah ininya kan. Ya kan? Ustadz, mau Ya. nanya Ustadz. Saya masih kurang paham yang di 7X itu Ustadz. Kalau yang 24 kan dia hasil dari 21 pindah ke kiri kan Ustadz. Terus kenapa yang di kanannya itu hilang Ustadz? Saya belum paham situ. Yang mana yang hilang? Yang di 7X itu Ustadz ya 7X. Yang paling akhir itu. Kan ini pindah ke sini kan 7X dikurangin 6E kan? Jadi X saja. Dipindahnya ke kiri Iya, berarti 24 sama dengan X gitu. Jadi X-nya 24. Oh iya, syukron. Jadi bagaimana memindah ke kiri atau ke kanan itu diatur supaya X-nya positif gitu aja. Jadi tidak harus ke kiri, bisa ke kanan, yang penting X-nya positif. Oke, C. Sekarang yang C, ikuti dulu yang C. C ikuti dulu. Terutama mendapatkan ini ya, terutama ke langkah kedua itu. Ustadz, Ustadz mati. Ustadz mati layar Ustadz. Sudah kelihatan? Sudah Ustadz. Sudah Ustadz. Yang kedua itu dari sini ke sini bagaimana caranya? Itu karena Itu Ustadz. Sama Yang dari dengan pokoknya dia Ustadz. ya Ustadz. 30 itu. 8 jadikan berapa? 8. Jadi Iya, 3 dan pangkat Nah, nanti 3. pakai konsep apa? Akar pangkat. Pakai konsep ini tadi. X pangkat A per B berarti akar pangkat apa? B dari X pangkat B. A. Ya kan? Betul nggak? iya. Pakai konsep itu. Jadi 8 jadikan 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 per. Jadi ini sebagai pernya. Ini sebagai pernya. Jadi kalau ini akar pangkat B, ya nanti per B di sini. Paham nggak? Paham Ustadz. Oke. Jadi 2 pangkat 3 per itu. Ini sama. Ini jadikan 2 pangkat 5 kan? Jadi 5 per Ya, ini. Sampai sini ngerti ya? Iya sih. Iya Ustadz. Terus sampai sini sudah mengerti 2 coret kan? Iya, pokoknya dicoret. Ini samakan. Terus ini kenapa bisa begini? Disamakan ini. Dikali silang. Kali silang. Kali silang. Kalikan setengah. Ya kan? Kali silang kan? Oh, dikali silang. Oh ya Ustadz. Kali silang 3 kali, ini 5 kali kali silang. Ya kenapa dikali silang Ustadz? Biar Kan karena sama dengan kalau per tidak sama nggak boleh loh ya. Ini kalau tandanya lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil ya, lebih besar atau lebih kecil nggak boleh kali silang, nggak boleh. Tapi kalau sama dengan boleh kali silang. Oh ya Ustadz. Kalau lebih kecil lebih besar nggak boleh. Ngerti nggak? Kalau sama dengan boleh. Kan misalnya A per B sama dengan D per D. Kan tinggal kali silang aja. Ini kali ini kali ini kan. Ya kan? Terus setelah kali silang ini 3 masuk kan? 3 masuk, 5 masuk ya kan? Terus di sini pindahnya ke kiri kalau di sini ya. Ke kiri. Berarti 3 dikurang 5 yaitu min 2X. Ini 22 kan? Ketemu. Ya, ada pertanyaan? kenapa dipindah ke kiri Ustadz? Iya Ustadz. Karena kan Enggak apa-apa, pindahnya sebenarnya ke kiri ke kanan sama. Cuman kalau pindah ke kiri itu akibatnya X-nya negatif kan, jadi min 2X. Min 2X sama dengan 22 Jadi lah. cari X yang sama dengan hasilnya positif ya Ustadz.
Ya, Maksudnya kita pindah ke itu yang cari yang hasilnya positif kan Ustaz. Kalau kita mau ya pindah itu. pindahnya ke kanan juga boleh. Kalau pindah ke kanan berarti berapa? Nanti di sini 2x, di sini 2 yang kiri Iya, sama. min 22 kan? Iya. Oh iya sama sama, Ustaz. sama. Jadi Sama. x-nya adalah min 11 sama Min juga. 11. X-nya min 11. Oke. Jadi Jadi sebenarnya pindah ke kiri, pindah ke kanan sama, cuman kalau dalam hal ini kalau pindah ke kiri kan jadi min 2x. Nanti sama aja kan, nanti x-nya dibagi min 2 sama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Ya. Kita lanjutkan. Bentuk C. Bentuk C. 6 ini pangkatnya sama, X min 3 sama. 6 pangkat X min 3 kok sama dengan 9 pangkat X min 3? Berarti X min 3-nya 0. Oke, sampai sini paham nggak? Berarti X-nya 3. Kurang paham Ustaz. Kurang paham? Karena pangkatnya sama. Oh iya Ustaz. Ini kan 6 pangkat. Ini X min 3 kan sama. Iya. Padahal bilangan pokoknya beda. Misalnya gini, gampangannya gini. 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat X. Loh, kok 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat X? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kan? 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat X. Oh, berarti X-nya 0. Kan? Kalau X-nya 0 kan 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0 juga 1. Kan jadi sama. Oh jadi dicari biar pokoknya sama juga ya. Enggak. Misalnya Bilangan pokok udah jelas beda. Kan 6 dengan 9 kan beda. Iya. Di sini pangkatnya kan sama. Kalau bilangan pokoknya beda, terus pangkatnya sama, maka pangkatnya itu pasti 0 kan? 2 pangkat Iya, X sama dengan 3 pangkat X. Kan nggak mungkin. 2 dengan 3 kan bilangan pokoknya beda. Betul nggak? Iya Ustaz. Kok hasilnya sama? Berarti X-nya 0. Karena kalau pangkat 0 kan sama-sama 1. Ya Ustaz. Mengerti nggak? Jadi pangkatnya itu 0 supaya sama-sama sama dengan 1. Paham ya? Jadi di sini pangkatnya sama ya. Ini fx sama fx sama pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, maka penyelesaiannya nanti adalah fx-nya itu 0. Ini fx sama dengan 0. Itu sebagai penyelesaian. Tapi jangan pakai itu, di logika aja. Jadi matematik itu kan lebih ke logika kan. Oke, sekarang yang B. 7 pangkat sama dengan 8 pangkat. Karena pangkatnya sama, ini sama, maka pangkatnya sama dengan 0. Terus dipangkatkan aja ketemu. Baik Ustaz. Mengerti ini? Insya Allah. Oke, sekarang contoh 5. Nah, contoh 5 ini. Contoh 5 ini agak rumit. Pelajari, baca dulu. Contoh 5 baca dulu, agak rumit ini. Baca dulu. Contoh 5 yang D kan Ustaz. Contoh 5 itu yang ini Yang ya. bagian D kan. Ini contoh 5. Oh iya, syukran Ustaz. Nah, baca dulu. Jadi contoh 5 itu fx pangkat gx, ini fx pangkat hx. Jadi bilangan pokoknya juga berupa variabel ya, bilangan pokoknya berupa variabel. Apa bedanya contoh 5 dan atau di bentuk D itu dan yang tadi ada A pangkat gx, A pangkat hx. Yang Apa tadi bedanya? pangkatnya sama, yang sekarang Kalau ini beda Ustaz. Ini ada
Apa bedanya bentuk itu dan bentuk ini? Bentuk ini dengan bentuk ini apa bedanya? Kalau ini di Kalau yang bentuk ini A-nya bisa kecoret kan? A ini kan A itu angka, kalau F itu fungsi ya, beda kan. Kalau A itu angka, kalau F itu fungsi. Fungsi itu ada X-nya. Kalau bentuk ini A-nya tinggal coret kan? Betul? Iya, Ustaz. Bentuk ini juga sama sebenarnya, F-nya tinggal coret juga boleh kan? A-nya itu yang mana, Ustaz? Yang tadi ini untuk soal tadi ini. Oh iya. Misalnya kan 2 pangkat ya, ini juga 2 pangkat seperti tadi kan. Gini, di logika aja. Pertama, efeknya sama dengan 1. Jadi ini nanti jadi hafalan kalau gitu. Pertama ini jangan nggak usah harus jangan pakai efek nanti malah bingung ya. Pertama ini 3x min 10-nya sama dengan 1, paham nggak? Jadi ini yang di sini bilangan pokoknya adalah 1. Karena 1 pangkat berapapun kan sama, yaitu sama dengan 1 kan. 1 berapa? 1 itu pangkat berapapun sama dengan 1. Walaupun 1 pangkat tetap 1 kan. Walaupun pangkatnya beda tetap 1. Misalnya 1 pangkat 2 kan sama dengan 1 pangkat 3 kan. Walaupun pangkatnya beda, asal bilangan pokoknya 1 itu hasilnya sama. Paham nggak? Yang pertama ini sama dengan 1, paham nggak? Ini sama dengan 1. Paham, Paham nggak? Paham. Karena 1 pangkat berapapun ya sama dengan 1. Itu ketemunya udah ketemu ini ya. Paham sampai situ? Ustaz, Paham, Ustaz. izin tanya Ustaz. Ya. Cara kita kalau misalnya di soal kita tahu kalau bikin begini gimana Ustaz? Cara biar kita tahu kalau dibikin yang ini begini. Soalnya banyak itu soalnya. Bentuk soalnya banyak. Cara kita tahunya adalah ini kan bentuknya. Jadi ingat matematika bukan hafalan ya. Matematika lebih kepada penalaran. Jadi matematik itu hanya alat untuk melatih penalaran kita. Matematik sendiri nggak penting. Materinya sendiri nggak penting ya. Yang penting bisa mengasah penalaran kita. Jadi belajar matematik jangan hafalan. Pokoknya pede aja nanti misalnya soalnya pokoknya bisa dinalar gitu aja, pede aja gitu. Jadi bagaimana membedakannya? Lah, pangkatnya adalah bentuknya adalah apa tadi? Ini fungsi, pangkat fungsi. Jadi bilangan pokoknya fungsi, pangkatnya juga fungsi. Oke, bisa ikuti? Bisa, Ustaz. Kan bedakan dengan soal ini loh, bedakan dengan soal ini, bedakan dengan soal nomor B ini adalah ya kan? Kalau B kan pangkatnya kan angka ini. Bilangan pokoknya kan angka kan? Iya. Iya Ustaz. Bilangan pokoknya angka, tapi kalau ini kan bilangan pokoknya kan fungsi di sini. Nah, bisa bedakan. Oh, iya Ustaz. Bisa, Ustaz. Oke, yang kedua, pertama bilangan pokoknya 1 jelas. Yang kedua bilangan pokoknya min 1. Tapi kalau bilangan pokoknya min 1 kan ada syarat. Syaratnya apa? Saya tanya. Dikali min. Saya tanya. Min 1 pangkat 2 dengan min 1 pangkat 4 sama enggak? Dengan min 1 pangkat 6 sama enggak? Sama Ustaz. Sama. Sama enggak? Sama, oke. Sama. Min 1 pangkat 3 dengan min 1 pangkat 5 dengan min 1 pangkat 7 sama enggak? Sama, Ustaz. Beda. Beda. Sama-sama min 1. Sama-sama min 1. Sama-sama min 1 kan? Dikali Iya. 1 jadi Iya. Min 1 pangkat 3 dengan min 1 pangkat 5 dengan min 1 pangkat 7 sama enggak? Sama. Sama. Jadi min 1 pangkat itu akan sama jika apa? Coba simpulkan jika? Sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Iya, jika pangkatnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kalau min 1 pangkat 2 dengan min 1 pangkat 3 sama enggak? Beda, Ustaz. enggak Ustaz. Beda. Karena Ini ganjil ketemunya sama 1, ini ketemunya min 1 kan? Beda kan? Iya. Karena yang 1 genap, 1 ganjil, maka beda gitu. Jadi kesimpulannya adalah
Kalau bilangan pokoknya itu min 1, maka akan sama jika pangkatnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Paham nggak? Coba kita cek. Kalau pangkat bilangan pokoknya itu min 1, maka ketemunya adalah 3x 9. Mengerti 9 dari mana? Min 10 dipindah. Dipindah ruas Ya, berarti sama dengan 3 dari mana? dari 9 9 bagi bagi 3. 3. Oke, X-nya 3 lah. Kalau X-nya 3, maka ketemu X-nya 3, berarti 3, ini tadi kan min 1 kan? Ini min 1 tadi. Kalau X-nya 3, ini 3 kuadrat berapa? 9 kan? 9. X-nya kan 3. Terus 2X berapa? 2 kali 3? 6. 6. Min 1 pangkat 9 dengan min 1 pangkat 6 sama enggak? Sama. Beda. Karena Beda. satu pangkatnya ganjil, satu pangkatnya genap. Beda. Ini ketemunya min 1, ini ketemunya 1 kan beda. Ini tidak sama. Ngerti nggak? Iya. Yang Karena ganjil tidak sama, maka yang 3 ini sebagai X sama dengan 3 ini sebagai HP enggak? Tidak. HP itu himpunan penyelesaian. Sebagai HP enggak? Tidak. Tidak. Ini TM tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena kalau dimasukkan ke soal, diuji pangkatnya itu ada yang ganjil, ada yang genap. Jadi tidak sama. Ngerti enggak? Jadi 3 bukan penyelesaian. Nah, ini jadi 3 bukan penyelesaian karena pangkatnya ada yang ganjil, ada yang genap. Ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, berarti kalau sudah dapat hasilnya itu kita uji ke atas ya Ustadz, kayak yang Betul, pertamanya diuji. itu, Ustadz. Betul, diuji. Itu kalau yang bilangan pokok harus diuji. Oke. Oh iya, syukran Ustadz. Ya, ada pertanyaan lagi? Diuji harus pangkatnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Itu baru masuk jadi penyelesaian. Oke, sekarang alternatif ketiga. Jadi kasusnya banyak ya. Alternatif ketiga ini 0. Kalau di sini 0, kan 0 pangkat berapapun kan tetap sama dengan 0 kan? Betul nggak? Kecuali 0 pangkat 0. Kecuali 0 pangkat 0 kan? Oke, kita. Kalau 0 berarti ketemunya ini 0 berarti X-nya 10 sampai 10 per 3, mengerti? 10 per 3. Terus 10 per 3 ini dimasukkan ya. Sepuluh per 3 ini masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Tadi kan 3X min 1, 10 kan udah 0 kan. Ini masukkan ke sini X-nya 10 per 3. Ini masukkan 10 per 3. Dia kalau dimasuk X-nya itu 10 per 3. Berapa ketemu? 100 per 9. Berarti 100 per 9. 100 per 9. Ini kali 10 per 3 berarti masukkan 20 per 3 kan? Nah, berarti 0 pangkat sama dengan 0 pangkat. Berarti sama, betul. Jadi 10 per 3 masuk karena 0 pangkat sampai dengan 0 pangkat. Ngerti nggak? Itu kenapa 20 per 3 Ustadz? Yang tadi sebelah kanan, di sebelah kanan. Kan 2. Kan 2 kali 10 per 3. Oh 2 iya, kali iya. 10 per 3 kan 20 per 3. Tapi berapapun dia kan asal 0 pangkat sama dengan 0 pangkat kan sama kan? Berapapun pangkatnya kan nggak pengaruh. Mau hasilnya 10 per 3, mau hasilnya 10 per 3 kan nggak pengaruh juga. Itu. Coba kita cek di sini. Nah, dia gini. Dia pangkatnya harus positif ya. Setelah diuji masukkan itu, pangkatnya harus positif. Lihat. Dengan syarat pangkatnya harus positif. Kenapa positif? Saya tanya. 0 pangkat 2 berapa? 0. 0 Ustadz. 0 pangkat min 0 pangkat 2 0 kan betul ya? 0 pangkat min 2 berapa? 0.
Enggak, satu. Pangkat min kan seper kan. Seper Baik. 0 pangkat 2 lah. 0, jadi seper 0 kan. Seper 0 itu kan tak terdefinisi. Jadi pangkat itu kalau pangkat min itu 0 pangkat min nggak bisa. Seper. Tak terdefinisi. Jadi 0 pangkat berapapun itu sama dengan 0 kecuali 0 pangkat 0 dan 0 pangkat min ya. 0 pangkat min nggak boleh. 0 pangkat min juga nggak boleh. Jadi 0 harus pangkatnya positif. Itu sama dengan 0. Bisa ikuti? Insya Allah bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Kalau 0 pangkat negatif kan jadi seper 0 kan. Seper 0 tak terdefinisi. Oke. Jadi karena tadi dimasukkan itu ketemunya positif, maka 10/3 Memenuhi. merupakan penyelesaian. Ya. Memenuhi. Karena tadi kan ketemunya 100/9 kan ini positif, ini juga positif kan. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat, karena ini sudah sama, maka boleh dicoret kan? Karena sudah sama, berarti pangkatnya sama. Jadi E kuadrat sama dengan 2X. Nah, ini yang keempat, E kuadrat sama dengan 2X. Ini. Pindah ke kiri, min 2X, terus difaktor, terus X. Paham nggak? X-nya 0 dengan 2. Paham? Paham Ustaz. Oke, jadi kalau digabungkan X-nya berapa saja? Berarti 0, 2, terus 10/3. Mana 10/3? 10/3 juga masuk, terus 11/3 juga masuk. Nah, ini. Ya, ada pertanyaan nggak? Kenapa bisa 10/3 Ustadz? 10/3 itu kan yang ini tadi kan? 10/3 ini. Oh iya Ustadz. 11/3 yang ini tadi. Oh sudah digabung ya Ustadz? Oke. Digabungkan. Oh, jadi Ustaz Jadi HP. harus Bagaimana? dicari 0 sama satunya kalau fungsi ya Ustaz. Apa? Kalau fungsinya sama yang bukan pangkatnya Ustaz. Iya. Bilangan pokok Harus. namanya bilangan pokok. Iya, harus dicari 0 sama satunya Ustaz. Atau? Iya. Jadi langkahnya tadi bagaimana? Tadi langkahnya. Ini sama dengan 1 kan? Sama-sama 1 kan? Iya. Terus yang kedua sama-sama ini min 1 kan? Kalau min 1 harus diuji kan? Harus sama-sama genjot atau sama-sama genap. Betul? Iya Ustaz. Jadi alternatifnya bisa sama-sama 1. Ini juga sama-sama min 1. Ya kan? Terus sama-sama 0 kan? Kalau kali 1 ada syarat nggak? Apakah ada syarat? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau ini sama dengan min 1 ada syarat nggak? Ada. Harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nanti Genap. pangkatnya. Kalau sama-sama 0 ada syarat nggak? Ada. Harus Jangan positif. yang negatif, jangan yang Harus positif. harus positif. Iya. Ya kan? Nggak boleh 0 atau negatif, harus positif. Terus setelah itu apa? Penyelesaiannya kan baru 3 kan? Ada 3. Sekarang yang keempat sama-sama coret. Berarti nanti pangkatnya sama. E kuadrat sama dengan 2X. Ya gitu. Bisa ada logika nggak ya? Jadi kalian lebih pada penalaran aja. Jangan dihafal. Di logika. Mengerti ini? Iya Ustaz. Oke. Insya Allah ngerti Ustadz. Ya, sekarang bentuk E. Nanti diarahkan ke persamaan kuadrat nih. Ini arahnya nanti ke persamaan kuadrat. Ikuti dulu contoh 6. Ikuti contoh 6.
Mati Ustaz, Ustaz. layarnya Ustaz. Sudah ada Ustaz. Masih mati? Sudah ada. Sudah ada Ustaz. Oh, sudah ada? Iya. Silakan diikuti dulu. Nanti jam kedua apa ya? Jam kedua. Bahasa Arab Ustaz. Oh, bahasa Arab ya. Ustad, Ya. itu kenapa yang 8-nya jadi min Ustad? Yang 8P itu. Itu karena tadi di atas ya Ustad, yang minnya yang ditulisnya Ustad minnya. Oke, kita bahas dulu ya. Ini soalnya mengetik. Ngerti Ustad. Terus ini dipisah Ya Ustad. jadi 2 banget X. Nah, Ustaz. mati lagi ya? Iya. Mati Ustaz. Sudah ada Ustaz. Sudah? Sudah Ustaz. Mohon maaf nih saya flu atau kenapa ini tadi. Oke, yuk. Sampai sini bisa. Bisa Ustad. Terus kalau 2 pangkat X itu sebagai P, maka ini sebagai P kuadrat. Ini adalah P kuadrat. Mengerti? Ya. Mengerti. Ya, Ustaz. Dan kalau 2 pangkatnya P berarti dia itu jadi P kuadrat. Kenapa? Kenapa jadi P kuadrat? Kan 2 pangkat 2 dua. X. Berarti kan 2 pangkat X pangkat 2. Boleh? Pangkat-pangkat kan jadi kali kan? Iya Ustaz. Nah ini P berarti P kuadrat. Nah begitu. Jadi kalau pangkatnya sama kayak bilangan itunya jadi P ya Ustad. Yang 2 pangkat X-nya dimisahkan P ya. 2 pangkat X dimisahkan sebagai P supaya sederhana. Oh iya. Lah berarti ini kan 2 pangkat 3. Kenapa ini min 8P dari mana? 2 Nah, 2 pangkat 3 kan 8. Iya. 2 pangkat 3-nya 8 kan? Iya Ustaz. Iya. Jadi min 8P. Min 8P. Oke. Sampai sini mengerti? Paham Ustaz. Terus di faktor Ustaz. mengerti? Ya. Berarti yang P itu hasil dari yang 2 pangkat 2X sama yang 2 pangkat X ya Ustad. Yang P Enggak, itu. P itu 2 pangkat X saja. Kalau yang 2 pangkat X itu gimana Ustad? Dimisahkan 2 pangkat X sama dengan P. Supaya sederhana. Kalau 2 pangkat X sama dengan P, maka ini menjadi yang 2 pangkatnya itu menjadi P kuadrat kan ini. Ini menjadi P kuadrat ini nanti. Ini penjelasannya yang di sini nih, ini penjelasannya. Diarahkan ke persamaan kuadrat. Coba pahami dulu. Bisa sampai sini bisa. Bentar, sampai sini bisa. Iya Ustaz, bisa insyaallah. Kalau difaktorkan bisa. Bisa Ustaz. Bisa, Ustaz. Ketemunya P-nya 4 ya.
Nah, setelah ketemu P4, P kembalikan lagi ke 2 pangkat X. 2 pangkat X 4, maka X-nya ketemu 2. Ada pertanyaan nggak? Oh, Ustaz bisa diulang lagi yang dapat min 8P itu Ustaz? Dapat min 8P. Dapat min Iya 8P. Ustaz. Hasil Berarti dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini berapa? 8. Oh Berarti iya min Ustaz. 8P. 8. Ya, min 8P. Ini kan P nih. Ini kan 2 pangkatnya udah P kan? Min 8P. Kenapa min Ustaz? Nah, ini kan min. Ini. Yang di itu kan min. Oh Soalnya iya. kan min. Dari soal. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Oke. Yang dapat 4 itu bisa diulang Ustaz. Yang dapat P4 sama P-4 tuh. Kan kalau P min 4 difaktorkan. Min 4 ditambah min 4 berapa? Min 8. Min 8. Min 4 kali min 4 16. 16. Dikalikan 16, dikalikan 16 ditambahkan min 8 kan? Betul nggak? Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kira pertemuan sekarang cukup dulu. Terus saya kasih PR. PR, nah ini jangan dikerjakan nanti kan masih PHP kan? Iya Ustaz. Dikerjakannya Ya, nanti Ustaz. aja. Nanti Setelah habis PHP kajian. selesai ya. Setelah PHP selesai. Ustadz, terus ini Iya. yang admin ini kapan kita PHB Ustadz? Oh nanti mungkin saya tidak PHP tapi langsung ulangan saja ya. Langsung ulangan aja. Sebenarnya konsepnya PHP itu kalau sudah beberapa bab itu baru ada PHP. Jadi admin Iya kan? kita nggak PHB ya Ustadz? Tidak. Nanti ulangan saja. Baik. PR-nya adalah mulai nomor 3 ya. 3, 4. Ini sudah nomor 5 itu pertidaksamaan. Hanya dengan 3 dengan 4. Ya. PR kita hanya 2 yaitu 3 dan 4 saja. Mana ini ya. Baik Ustadz. Hanya 2 soal. Nanti dikerjakannya nanti hari apa? Kan ada pelajaran lagi matematik saya depan kan? Iya. Ada Jadi Ustadz. insya Allah Senin nanti saya bahas lanjutkan ke pertidaksamaan eksponen. Terus ini kita bahas dulu ya. Kalian coba dulu. Oke, saya kira demikian nanti. Masih ada waktu sebenarnya 10 menit. Kalian bisa kerjakan soal nomor 3 dan 4 ini boleh. Atau nanti kalian persiapkan bahasa Arab juga boleh. Silakan. Baik Ustadz. Oke, saya kira demikian. Ini ada nggak teman yang nggak bergabung nih? Kelihatannya kok kurang nih. Baru 2 atau Ada berapa? Ustadz. Kenapa? Apa Ada masalahnya? Ustaz. Ada jaringan Ustadz katanya. Soalnya kan mereka tinggal di luar Gorontalo. Kalau Gorontalo jaringan sudah aman ya? Iya Ustadz. Ine di Kupang ya? Ine? Ustaz, Jaringan bagaimana, aman? kalau Telkomsel sama IndiHome bisa masih berbeda Ustaz. Ini saya pakai Excel. Oke, kalau itu aman ya. Ya Ustaz, alhamdulillah. Oke, jadi nanti sarankan ke teman-teman yang masih bermasalah di jaringan pakai XL. Sementara itu kemarin saya nyoba beli. Saya nyoba beli itu 5,5 giga 12.000, murah lah. Pokoknya beli paketan aja. 12.000 itu dapat 5,5 giga. Kalau 5,5 giga itu udah banyak loh itu. Kalau 30.000 dapat yang 19 giga. 19 giga banyak kali itu. Yang masih bermasalah di jaringan ya. Oke, saya kira demikian. Insya Allah selalu sehat ya. Insya Allah Ustaz. Amin. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.